Isabel menarik napas dengan dalam dan memalingkan wajah. Dia sama sekali tidak curiga dengan sifat egois yang dimiliki keluarga Jiang. Karena ada nyonya besar Kitadara yang rela menghancurkan hidup Bargo demi anaknya sendiri. Sangatlah wajar jika ada nyonya Jiang yang melindungi Stella tanpa mempertimbangkan kehormatan orang lain, demi mempertahankan kekuasaan dan posisi yang dimiliki. Nyonya besar Kitadara rela melepaskan Rahel dan memilih dirinya, hanya karena dirinya memegang 50% saham perusahaan keluarga Kitadara. Lalu demi melindungi Stella, Nyonya Jiang mungkin saja mengabaikan Isabel yang dipermalukan di depan umum. Isabel seperti mengerti rahasia di balik semua itu. Maka meskipun masalah hari ini cukup serius, tetapi karena saat ini dia tidak terluka, semuanya pun akan dibiarkan berlalu begitu saja. Hanya karena dia tidak terluka. Lucu sekali, harus menunggu sampai sudah terluka baru perhitungan dengan Stella. Lelucon seperti apa itu? Ini lebih tepat dikatakan sebagai keluarga Jiang tidak pernah memandang orang lain ada. Lalu bagaimana dengan Nyonya besar Kitadara? Bukankah dia juga tidak berkomentar saat dirinya ditindas Stella? Kelihatannya di dalam matanya dia juga termasuk orang dari keluarga Jiang yang tentu saja harus melindungi Stella. Sungguh lelucon yang konyol dan mengocok perut. Sudahlah, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah mengerti semuanya. Isabel lanjut berkata dengan dingin. Untung saja tidak banyak proyek di antara keluarga kita. Aku pun tidak perlu bertanggung jawab atas itu. Kakak sepupu, aku sudah menelepon Ravindra. Sebentar lagi akan pergi. Mulai dari sekarang, aku harap kakak dan adik sepupu bisa menjaga jarak dariku. Berhadapan dengan orang egois seperti itu, sungguh tidak ada yang bisa dibicarakan. Stanley berekspresi seolah sangat sakit hati. Saat marah, Isabel sungguh mirip dengan Sacha. Isabel baru akan berbalik badan dan pergi. Stanley pun menggenggam tangannya secara tiba-tiba. Isabel terdiam. Dia berusaha melepaskan tangannya, tetapi genggamannya Stanley terlalu erat. Maaf. Stanley tidak berhenti meminta maaf, hingga membuat Isabel kehabisan akal untuk menghadapinya. Stanley, keluarga Jiang, bukankah dia laki-laki yang selalu angkuh dan berwibawa? Kenapa saat ini tidak kunjung kesal mendengar perkataannya dan malah terus merendahkan diri? Sebenarnya ada apa ini? Hari ini Isabel mengucapkan semua kata yang sangat tajam. Tujuannya tak lain adalah demi membuat Stanley marah dan langsung memutuskan hubungan dengannya. Tetapi melihat semua situasi itu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku mengerti maksudmu, Stanley berkata dengan pelan. Kamu tidak perlu berusaha memancing emosiku dan membuatku marah. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi. Aku juga akan memberikan jawaban yang puas tentang hubunganku terhadap Stella. Isabel mengerutkan kening berkata, memberikan jawaban? Aku sama sekali tidak memerlukan jawaban apa-apa. Stanley tiba-tiba menarik badan Isabel dan menatapnya dengan dekat. Isabel melihat dengan tatapan penuh kebencian dan menusuk ke dalam saraf Stanley. Dia sungguh tidak mampu membedakan Sacha dan Isabel. Sungguh tidak mampu membedakan mereka. Jelas-jelas tahu perempuan yang berdiri di depannya adalah adik sepupunya. Dia adalah Isabel. Tetapi bagaimanapun caranya dia tetap tidak sabar untuk memeluknya. Kenapa bisa seperti ini? Melihatnya terluka, melihatnya disusahkan, dia sungguh merasa sedih. Kenapa bisa begini? Saat itu Sacha bagaikan awan di ujung langit yang bisa dilihat tanpa bisa dipegang. Tetapi saat ini Isabel yang berdiri di depannya bagaikan awan yang berubah menjadi hujan yang dengan sangat nyata terjatuh ke dalam telapak tangannya. Dia hanya tahu
Dia tidak bisa membiarkan Isabel pergi begitu saja. Dia pasti akan menyesal. Isabel melihat tatapan dalam mata Stanley. Dia bisa melihat rasa sakit yang ada di dalam sana. Sakit? Kenapa bisa sakit? Isabel tiba-tiba mengerti. Dengan sekuat tenaga dia melepaskan tangannya dari genggaman Stanley dan berkata dengan nada dingin, "Apakah kakak sepupu sedang menganggapku sebagai saja?" Stanley memalingkan wajahnya dengan tersiksa tanpa membantah kalimat itu. Isabel hampir saja tidak kuat menahan tawa. Sungguh tidak masuk akal. Namaku Isabel, bukan saja. Aku juga tidak ingin menjadi pelampiasan atas hubungan kalian, Isabel berkata dengan tegas. Karena hubungan yang erat antara keluarga kita Dara dan keluarga Jiang, aku akan menganggap masalah hari ini tidak pernah terjadi. Sebelumnya aku memanggilmu kakak sepupu, tapi setelah ini tolong jangan muncul di hadapanku lagi. Isabel baru akan menjulurkan tangannya mengembalikan jaketnya. Stanley langsung mencegat. "Isa," kata-kata Stanley langsung dipotong oleh Isabel. "Tolong panggil aku adik sepupu atau nyonya muda kita Dara. Kita belum sedekat itu." Badan Stanley terus bergetar. "Kamu sungguh bukan dia?" Stanley menundukkan kepala dengan kecewa. Lanjut berkata dengan suara lemas, "Tetapi kenapa setiap kali bersamamu, aku selalu merasakan suasana yang sama saat bersama Sacha?" Isabel tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun dia dan Sacha adalah seorang kembar, tetapi suasana dan kesan pada orang lain tentu akan berbeda. Apakah sungguh baik membohongi perasaan hingga seperti itu? Isabel terus menggelengkan kepala. Dia sudah malas mengatakan apapun. "Baiklah, aku tahu kamu bukan dia. Tetapi bolehkah kamu menggantikan dia sekali saja?" "Tidak boleh," Isabel berkata dengan dingin. "Aku hanyalah aku. Aku tidak bisa menggantikan siapapun." Stanley tiba-tiba melangkah maju seolah akan menangkap Isabel. Isabel terkejut hingga terus bergerak mundur, tetapi baru mundur beberapa langkah saja kakinya telah menyentuh dinding. Isabel tiba-tiba menyadari Stanley memiliki kebiasaan yang sama dengan Stella, sama-sama suka mendesak orang ke dinding. Melihat badan Stanley yang semakin mendekat, Isabel pun mulai tidak tenang. Apa yang mau dia lakukan? "Aku sungguh merindukanmu saja." Stanley tiba-tiba menjulurkan tangannya sambil akan memeluk Isabel dan berbisik, "Sacha, tahukah kamu seberapa rindu diriku? Tahukah kamu seberapa besar harapanku untuk bersamamu?" Mendengar perkataan itu, Isabel tahu keadaan sudah gawat. Stanley pasti sudah menggila. Sial, apakah tidak ada orang yang normal di keluarga Jiang? Isabel segera menjulurkan tangan untuk menahan badan Stanley yang semakin mendekat. Berkata dengan panik, Kamu mau apa?" "Stanley, lihat yang jelas, aku bukan Sacha. Aku Isabel. Aku istri Ravindra. Aku ini adik sepupumu." Tetapi Stanley tidak peduli lagi dengan semua perkataan itu. Melihat tangan yang menahan dadanya, dia terus menekan dan terus menekan. Isabel semakin panik. Bagaimana ini? Tidak ada seorang pun di tempat itu. Sungguh sial. Kedua tangan Isabel sudah tidak mampu menahan berat badan Stanley. Sebentar lagi akan terjun ke dalam pelukan orang itu. Jika Isabel tidak mampu bersadar lagi, dia pun mengangkat tangan dan melemparkan sebuah tamparan pada wajah Stanley. Tamparan Isabel dilakukan dengan cepat dan keras. Dalam seketika membuat wajah tampan Stanley miring ke samping. Stanley tetap tidak pergi, malah semakin mendekati Isabel. Dalam hati Isabel merasa semakin takut. "Sacha, apakah tanganmu sakit?" Stanley berkata dengan pelan. "Maukah istirahat sebentar dulu?" Isabel menghirup napas dengan sangat dingin. Hari ini dia sungguh hampir gila. Sungguh hampir gila. Stanley juga salah satu orang gila di keluarga Jiang. Menyesal sekali sebelum makan siang telah memujinya dalam hati. Baik apanya?
Aku bukan Sacha. Isabel merasa dirinya sudah hampir gila. Stanley lanjut berkata, Sacha, tahukah kamu, sekalipun dipukulmu, aku tetap saja merasa senang. Aku sudah lama menunggu hari ini tiba. Isabel benar-benar merasa akan segera gila. Sacha, demi kamu aku rela melakukan apapun. Asalkan yang berkaitan denganmu, pasti akan aku lakukan. Stanley lanjut berkata dengan penuh perhatian. Saat itu, kenapa kamu menolakku? Di mana kurangnya aku dibandingkan Vincent? Saat ini, kamu malah menikah dengan orang lain. Kenapa kamu tidak memberiku satu kesempatan? Sacha, di mana letak kurangnya aku? Isabel langsung menjulurkan tangan menutup telinga sendiri. Dia sungguh tidak ingin mendengarnya lagi. Di saat inilah telepon dari Ravindra berdering. Tanpa menunggu deringan kedua kali, Isabel langsung mengangkat telepon itu. Halo, Ravindra, kamu di mana? Aku baru sampai. Kamu di mana? Ravindra berkata dengan nada rendah. Ravindra, aku. Isabel tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Suaranya pun terdengar sedikit bergetar. Mendengar suaranya seperti itu, Ravindra langsung panik. Kamu kenapa? Apakah kamu sedang kesulitan? Kasih tahu di mana posisimu. Aku segera ke sana. Isabel melihat keliling. Dia juga tidak tahu di mana posisinya. Saat melihat mata Isabel berkaca-kaca, Stanley yang dari tadi terus mendesaknya pun segera melepaskan cengkramannya itu. Dia segera menjaga jarak dengan Isabel. Stanley menatap Isabel dengan dalam, berbalik badan dan bergigit langkah yang tidak stabil. Isabel menggenggam handphonenya dengan erat. Rasa gelisah dan takut semakin menghantuinya. Dia terus menangis hingga hampir kehilangan suara. Ravindra, bawa aku pulang. Tolonglah. Baik, aku segera ke sana. Ravindra tidak berani mematikan telepon. Dengan segera membawa orang mencari Isabel ke berbagai arah. Akhirnya Ravindra menemukan Isabel yang sedang menangis hingga napas terengah-engah di sebuah anak tangga belakang rumah. Isa, jangan takut, aku di sini. Melihat Isabel yang terus menangis seolah sedang sakit hati, Ravindra langsung memeluknya dengan erat. Jangan takut, aku di sini. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Aku akan membalas semuanya untukmu. Isabel terus menggelengkan kepala. Kejadian hari ini tidak mungkin diceritakan pada Ravindra. Jika tidak, dengan kepribadian Ravindra, entah masalah besar apa yang akan terjadi. Isabel tidak mengatakan apapun, hanya terus menggelengkan kepala. Apakah Stella mencari masalah denganmu lagi? Ravindra memejamkan setengah matanya dengan tajam. Jika perempuan yang tidak tahu diri itu membuat Isabel terluka lagi, dia tidak akan membiarkan lolos begitu saja. Isabel hanya menggelengkan kepala. Dia hanya perlu pelindungan dalam pelukan Ravindra demi menenangkannya. Ravindra memberi isyarat pada Nando karena dia tidak ingin mengatakannya. Mau tidak mau harus diselidiki. Jika sampai dia tahu siapa yang membuat Isabel menangis, maka orang itu pasti akan dibuat berlutut di hadapannya.